Beralih ke informasi, anggota DPR dari fraksi Golkar, Maman Abdurrahman, menyarankan Kementerian BUMN dibubarkan dan diubah bentuknya agar lebih maju. Pernyataan Maman merespon kritikan Presiden Joko Widodo terhadap kinerja BUMN yang sakit dan terus mendapat bantuan pendanaan. Usulan pembubaran Kementerian BUMN muncul dari pernyataan Wakil Ketua Komisi 7 DPR dari fraksi Golkar, Maman Abdurrahman. Maman menyarankan Kementerian BUMN diubah menjadi badan atau superholding yang berada di bawah Kementerian Teknis. Maman menilai Kementerian BUMN menyebabkan kultur profesionalisme hilang karena para direksi BUMN lebih tunduk kepada Kementerian BUMN yang bisa mencopot mereka. Padahal teknis dan operasional perusahaan BUMN berhubungan dengan Kementerian Teknis sesuai bidang kerjanya, seperti PLN dan Pertamina dengan Kementerian ESDM. Usulan Maman merespon pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyentil sejumlah BUMN dengan keuangan yang sakit namun tetap mendapat bantuan. Menurut Presiden, pemberian perlindungan melalui suntikan modal atau penyertaan modal negara mengurangi nilai yang dibangun BUMN. Salah satunya nilai kompetisi yang membuat perseroan tidak bisa bersaing. BUMN ini banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Dan akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Berkompetisi nggak berani, bersaing nggak berani, mengambil risiko nggak berani, ya bagaimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan. Presiden juga meminta agar Kementerian BUMN menutup perusahaan milik pemerintah yang tidak efektif. Menurut data Kementerian BUMN, ada 7 perusahaan plat merah yang akan dibubarkan. Kritikan keras yang disampaikan Presiden Joko Widodo terkait kinerja BUMN terus bergulir menjadi bola panas. Sejumlah pihak bahkan mendesak agar keberadaan Kementerian BUMN untuk segera dibubarkan. Ini kenapa saya bilang bahwa Kementerian BUMN, jadi kalau yang kita bubarkan itu perusahaan BUMN-nya nggak menyelesaikan masalah. Direksi-direksi BUMN itu, Mbak, itu korban-korban semuanya. Kasihan mereka itu. Siapapun mau kita taruh di situ, kalau masih ada dualisme di atasnya antara Menteri SDM, antara Kementerian Teknis dengan Kementerian BUMN, pasti nggak akan pernah beres. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh misalnya ya, saya direksi yang jadi masalah ini, saya sebagai Dirut BUMN. Sehari-harinya saya itu dengan Kementerian Teknis. Bisa dengan Kementerian SDM, bisa dengan Kementerian Perhubungan, bisa dengan Kementerian Pertanian, dan semuanya itu Kementerian PU dan lain sebagainya. Operasionalisasi saya dengan Kementerian